Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya selalu berdoa dan berharap kita tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Bahkan pemeliharaan Tuhan semakin nyata dalam hidup kita sampai hari ini. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Dan kita merasakan bahwa hari-hari ini Tuhan semakin menjaga dan memelihara orang-orang yang mengasihinya. Dan saya yakin sekali ketika kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Amin. Puji nama Tuhan jika hari ini kita diberi kesempatan untuk kembali belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Tentunya kita akan menjadi orang-orang yang antusias, yang memiliki rasa optimis, yang memiliki pengharapan yang pasti. Karena di dalam Yesus ada jaminan, baik untuk hari ini maupun masa yang akan datang. Dan walaupun firman Tuhan juga mengatakan di hari-hari akhir, di zaman akhir, kasih kebanyakan orang akan menjadi pudar, semakin luntur. Tetapi bagi kita yang mengasihi Tuhan, Tuhan akan terus tambahkan kasih itu dalam hidup kita. Semakin kita mengasihi Tuhan, otomatis kita juga semakin bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita. Dan hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Melalui surat Yakobus ini, kita diajak, dilatih untuk berbagi, untuk berperan, tidak untuk diri sendiri, melainkan untuk orang lain. Walaupun itu nampaknya sederhana, walaupun itu nampaknya sepele, hanya mendoakan, namun jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, segenap hati, itu akan membawa dampak yang luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan belajar bersama-sama. Melalui surat Yakobus ini, kita akan diingatkan, kita akan dikuatkan. Ya, minggu lalu kita belajar bagaimana kita diberikan pemahaman tentang sumpah. Tuhan mengajar kita untuk tidak mudah bersumpah di dalam perjanjian baru. Dan hari ini kita diajar untuk bagaimana sebagai orang percaya memiliki gaya hidup, yaitu berdoa dan bernyanyi. Ya, sesuatu yang menyenangkan, berdoa dan bernyanyi. Ya, kita akan membaca di dalam Yakobus pasal 5 ayat 13. Firman Tuhan berkata, "Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi." Bapak Ibu Saudara, sekali lagi hari-hari ini banyak orang melihat orang bahagia itu susah. Bahkan sebaliknya, melihat orang susah itu malah bahagia. Kenapa? Karena kecenderungan hati manusia dengan rasa iri, dengki, ya melihat anaknya sukses, anaknya berhasil, tetangganya bisa tidak senang. Melihat ya orang lain mengalami mujizat atau mengalami hal-hal yang baik-baik, tidak malah suka tapi malah iri, bahkan bisa benci. Ini bisa menghinggapi siapapun Bapak-Ibu Saudara. Tidak anak kecil, tidak remaja, tidak orang tua. Sehingga pemahaman susah melihat orang bahagia, bahagia melihat orang susah itu zaman sekarang itu sering kita jumpai Bapak-Ibu Saudara. Namun kembali lagi, sebagai orang-orang percaya kita dipanggil Tuhan untuk berperan. Bagaimana kita menjadi dampak, menjadi berkat. Walaupun nampaknya sederhana, namun bisa membuat orang lain merasa bahagia. Membuat orang lain merasa terberkati. Sehingga nama Tuhan yang dimuliakan. Ini tujuan akhir. Nama Tuhan dimuliakan Bapak-Ibu Saudara. Ya, sekali lagi hari ini renungan kita akan belajar bagaimana kita dipanggil Tuhan untuk menjadi orang-orang yang mau mendoakan dan suka memuji Tuhan atau bernyanyi. Mendoakan dan berdoa itu kalimat yang berbeda makna Bapak Ibu Saudara. Kalau berdoa itu adalah bagi semua manusia harus berdoa dan kecenderungannya untuk pribadi. Namun ketika kita mendengar kalimat mendoakan, ya orientasi kita berarti buat orang lain. Surat Yakobus mengajar kita hari ini untuk kita mengambil bagian, bisa mendoakan orang lain. Ya, yang pertama kita harus berdoa, mendoakan itu menjadi gaya hidup kita. Ya, berdoa, mendoakan orang lain itu harus menjadi gaya hidup kita, Bapak Ibu Saudara.
Ya, firman Tuhan selanjutnya dikatakan dalam ayat yang ke-14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Bapak Ibu Saudaraku, dari ayat-ayat ini kita bisa melihat kuasa doa itu sungguh luar biasa. Ya, dikatakan kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Itu pada waktu itu, zaman waktu itu. Tetapi jika hari ini, ya mungkin kita tidak harus memanggil penatua, mungkin terlalu jauh atau mungkin kesulitan ya. Tapi Tuhan panggil kita semua untuk bisa saling mendoakan. Ini sangat penting, Bapak. Jika ada orang-orang yang di luar Tuhan atau belum percaya sama Tuhan, Tuhan Yesus, ya jika hati kita digerakkan untuk mendoakan, kita tawarkan. Jika orang itu mau kita doakan, ini adalah kesempatan juga untuk kita bisa memuliakan nama Tuhan. Bahkan membawa orang itu bisa juga percaya kepada Tuhan. Iya, ini tidak menutup kemungkinan, Bapak Ibu Saudaraku, mungkin di luar orang-orang percaya, orang Kristen. Jika mereka memang butuh kita doakan, dan mereka mau kita doakan, mari gunakan kesempatan itu untuk kita mendoakan mereka. Karena hari-hari ini banyak orang yang mengalami sakit, bukan hanya fisik, tetapi psikis. Mereka mengalami tekanan hidup, goncangan hidup. Ya, secara psikologi mereka mengalami goncangan, tekanan. Ya, entah pendidikan, entah ekonomi, entah hubungan suami istri, orang tua dengan anak, dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang-orang yang membutuhkan kekuatan. Kekuatan secara psikologis. Ketika kita melakukan bagian kita, mendoakan, Bapak Ibu Saudara. Inilah kesempatan kita untuk kita melakukan apa yang terbaik. Menguatkan mereka yang lemah. Sebab dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-13, jelas dikatakan di situ, kalau ada seorang yang di antara kamu yang menderita, hendaklah, baiklah ia berdoa. Mari Bapak Saudaraku, hari ini kita seringkali dihadapkan banyak orang-orang yang mungkin tidak membutuhkan sesuatu, tapi membutuhkan doa. Kita gunakan kesempatan ini untuk berdoa bagi mereka. Amin. Ini kesempatan Bapak Ibu Saudara. Menjadi gaya hidup kita. Ya, firman Tuhan ayat yang ke-15 juga dikatakan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Ini Bapak Ibu Saudara. Jika kita berdoa dengan percaya sungguh kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Akan menyelamatkan orang sakit itu. Menyelamatkan di sini bukan hanya sekedar menyembuhkan dari sakitnya. Tetapi ketika kita berdoa minta kepada Yesus, kita berdoa dalam nama Yesus, akan ada mujizat, bahkan keselamatan jiwa. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan dikatakan, dan Tuhan akan membangunkan dia jika dia sakit. Dan kalimat selanjutnya, jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ini firman Tuhan. Ini disampaikan oleh Rasul Yakobus untuk meneguhkan setiap orang-orang percaya. Untuk memberikan satu kekuatan. Bahkan ada satu pemulihan. Hubungan baik kembali antara manusia dengan Tuhan. Mungkin orang yang kita doakan sedang mengalami persoalan pergumulan. Mereka telah melakukan kesalahan dan pelanggaran atau bahkan dosa. Ketika kita berdoa, kita minta ampun kepada Tuhan. Minta pengampunan dari Tuhan. Tuhan akan memberikan pengampunan. Jelas ayat ini mengatakan. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Bukan kita yang mengampuni. Tapi Tuhan memiliki satu kuasa. Jika mereka percaya kepada Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan, menyembuhkan, bahkan Tuhan sanggup mengampuni segala dosa dan kesalahan. Dan orang itu percaya, maka akan terjadi mujizat. Akan terjadi pemulihan, bahkan keselamatan. Luar biasa Bapak Saudaraku. Doa nampaknya sederhana, namun jika kita lakukan dengan segenap hati,
besar kuasanya Bapak Ibu Saudara. Sehingga ayat 16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ada orang sakit karena dia melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan, dan mereka butuh pengampunan. Dan ketika didoakan, sakit itu sembuh. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita mendoakan orang, ya tentunya kita tidak hanya mengharapkan kesembuhan saja, tapi Rasul Yakobus mengajarkan supaya mereka juga memperoleh keselamatan. Sia-sia saja jika hari ini ada orang didoakan sakitnya sembuh, tapi mereka masih berbuat dosa lagi besoknya. Sehingga dikatakan, ya ada orang berkata, Kristen tomat, Minggu tobat, Senin kumat, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak ingin seperti ini, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, sehingga Yakobus ini memberikan pengertian. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Jadi pengakuan itu sangat penting. Ya, saling mengaku dosamu. Ini secara pribadi. Ketika kita secara pribadi ada kesalahan, kita diajar untuk juga mengaku segala kesalahan kita. Mengaku segala kelemahan kita. Supaya ada pemulihan hubungan antara kita dengan pribadi Tuhan. Antara orang yang kita doakan dengan pribadi Tuhan tentunya. Karena memang pada dasarnya kita ini orang-orang yang masih rentan dengan dosa. Dan kita butuh pemulihan setiap hari. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, kita membutuhkan pengampunan Tuhan setiap hari. Karena seringkali kita ini menjadi orang-orang yang juga melanggar firman Tuhan. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya dikatakan hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Supaya kita tidak kehilangan keselamatan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Di dalam Yesus Kristus. Ya, supaya kamu sembuh. Dan doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Surat Yakobus ini memberikan pengertian kepada kita. Ketika kita hidup dalam kebenaran. Dan ketika kita berdoa, itu sangat besar kuasanya Bapak Ibu Saudara. Bukankah kita dipanggil Tuhan untuk menjadi orang-orang yang berkenan di mata Tuhan? Ketika kita dibenarkan oleh Tuhan, kemudian kita menjaga hidup kita tetap benar di mata Tuhan. Ayat ini menjadi dasar kita. Ya, doa orang yang benar, orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan dan menjaga hidupnya tetap benar di mata Tuhan. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Mari kita jaga hidup kita tetap dalam kebenaran. Untuk kita memiliki kuasa. Dan kuasa itu akan diberikan, dinyatakan oleh Tuhan melalui orang-orang yang berkenan di mata Tuhan. Siapa lagi kalau bukan saudara dan saya? Amin Bapak Saudaraku. Semakin dalam kita belajar tentang hal mendoakan, kita akan semakin menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kita bukan apa-apa. Kita orang yang sudah ditebus dan dibenarkan oleh Tuhan. Maka hidup benar itu adalah wajib bagi kita. Dan ketika kita hidup di dalam doa, akan terjadi luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Ya, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ayat 17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Bapak Ibu Saudaraku, Elia itu aja orang-orang manusia biasa, sama seperti kita. Namun ketika dia hidup dipimpin oleh Roh Allah, dipimpin oleh Tuhan, dia di mata Tuhan berkenan dan benar. Ketika dia sungguh-sungguh berdoa, apa yang terjadi? Mujizat, kuasa yang dari Tuhan terjadi. Ini menjadi kerinduan kita semua tentunya, Bapak Saudaraku. Mari kita rindu untuk bisa saling mendoakan. Ya, supaya kita tetap berkenan. Ketika kita mendoakan orang lain pun, ketika ada dosa yang dia lakukan, kita juga minta ampun kepada Tuhan. Ketika kita mau merendahkan hati kita, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan bekerja. Tuhan akan mengampuni kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Kemudian ayat 18.
Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, firman Tuhan berkata dalam ayat 20, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Surat Yakobus ini memberikan pengertian kepada kita. Dia tidak hanya mengajar untuk bisa mendoakan orang menjadi sembuh, namun dia juga mengajarkan. Firman Tuhan mengajarkan supaya jiwa orang-orang yang kita doakan juga mengalami keselamatan. Ya, ada seorang ibu yang berkata demikian, Bapak Saudaraku. Dia bertahun-tahun menderita sakit, tidak sembuh-sembuh, berdoa tidak kurang-kurang, bahkan berpuasa. Bahkan sampai hari matinya, dia masih tetap sakit. Namun apa yang dia katakan? Walaupun aku mengalami sakit, aku tidak akan pernah goyah. Aku tidak akan pernah berkata Tuhan itu jahat. Justru aku semakin percaya Tuhan tetap mengasihi aku. Imanku bukan karena sekedar ketika aku sakit disembuhkan. Imanku tidak hanya sekedar ketika aku mengalami kesusahan dan penderitaan terus aku ditolong. Imanku lebih daripada itu. Ketika aku memperoleh keselamatan jiwa. Itulah yang aku pegang sampai aku dipanggil oleh Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Akhirnya memang ibu ini meninggal. Namun dalam masa meninggalnya, dia tetap mengasihi Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Itu baru iman. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Walaupun Tuhan tidak menolong mereka. Mereka berkata, walaupun Allah kami tidak menolong kami tidak akan menyembah patung yang Tuhanku dirikan. Ini baru namanya iman, Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan belajar sejauh mana tingkatan hidup kita sampai hari ini. Iman kita sampai hari ini. Masalah-masalah yang kita alami. Pergumulan hidup yang kita alami. Sudahkah betul-betul membuat kita ini semakin percaya kepada Tuhan? Atau kita semakin undur? Iman kita semakin undur? Atau kita akan menjauh dari Tuhan? Mari Bapak Saudaraku, dengan firman Tuhan hari ini, kita diingatkan untuk kita saling menguatkan, saling mendoakan, saling mengaku dosa kita, untuk kita memperoleh pengampunan dari Tuhan, pemulihan hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan, hubungan orang-orang lain yang kita doakan dengan Tuhan. Ini supaya mereka semua, kita semua memperoleh keselamatan. Ini yang Tuhan rindukan. Amin Bapak Saudaraku. Ini yang pertama Bapak Saudaraku. Bagaimana surat Yakobus ini mengajar kita untuk kita menjadikan berdoa, mendoakan itu gaya hidup kita orang-orang percaya. Karena hari-hari ini banyak orang yang membutuhkan doa. Bahkan tidak hanya orang-orang percaya, orang-orang yang lain di luar Kristus. Mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Jika kita memiliki kerinduan hati, Roh Kudus gerakkan untuk mendoakan mereka, mari kita tawarkan. Kita doakan mereka. Ini kesempatan. Kemudian yang kedua, Bapak Saudaraku, Yakobus mengajar kita hari ini untuk suka bernyanyi. Tadi dikatakan ya, baiklah kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Siapa yang suka bernyanyi, Bapak Ibu Saudara? Siapa yang suka memuji Tuhan walaupun suaranya fales? Tuhan tidak melihat suaranya fales, tapi Tuhan melihat hati yang peluap-luap penuh dengan sukacita, kegirangan. Ini Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kalau kita melihat orang bahagia, mari kita juga ikut berbahagia. Karena apa? Kebahagiaan yang kita pancarkan itu juga akan menjadi berkat bagi mereka. Ya. Jadi jangan seperti yang terakhir akhir ini kita sering menjumpai orang-orang berkata, susah melihat orang bahagia, bahagia melihat orang susah. Kalau kita ingin menjadi berkat, kalau kita ingin diberkati, mari kita menjadi teladan dalam hal ini. Suka memuji Tuhan, suka bernyanyi, karena melihat orang lain juga bernyanyi, memuji Tuhan, sukacita. Kita juga harus ikut bersukacita. Ya, karena
Firman Tuhan mengajarkan supaya hidup kita ini berbuah yang baik. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi yang kedua ini, ya, bernyanyi atau menyanyi harus menjadi gaya hidup kita. Mazmur 96 ayat 1 mengatakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, nyanyikanlah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Siapa yang kepingin terus menderita? Kan tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Orang pasti kepingin juga mengalami masa-masa bahagia. Dan akan merasa sukacita lagi jika ketika orang lain bahagia dan kita ada di situ dan kita ikut berbahagia. Ada orang yang melihat anaknya berhasil sekali lagi, suaminya berhasil, istrinya juga berhasil naik jenjang, diangkat dalam pekerjaannya, anaknya sukses dalam kuliahnya, justru mereka rasa iri hati. Dan akhirnya hatinya dipenuhi dengan rasa benci. Ini yang terjadi di hari-hari akhir ini, Bapak Saudara. Mari kita sebagai saudara seiman sajalah. Ketika mereka mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, diberkati, merasa bahagia dan senang. Kita tetap juga ikut merasa bahagia. Karena Tuhan panggil kita untuk menjadi berkat. Tidak harus memberi sesuatu, tapi ikut merasakan kebahagiaan di mana ada orang-orang yang berbahagia. Ikut merasakan menderita, duka cita ketika kita kumpul dengan orang-orang yang sedang berduka cita. Kita bisa saling menguatkan di dalamnya. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Karena dikatakan, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari, setiap hari. Kabarkan keselamatan. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Intinya supaya Tuhan dimuliakan. Orang ingat kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena hari-hari ini orang juga bisa lupa diri. Mereka bisa berhasil, mereka bisa sukses karena semuanya dari Tuhan. Tuhan berikan kesempatan mereka mengalami kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mari kita sebagai orang-orang percaya, kita gunakan kesempatan yang baik. Kapan kita bisa bernyanyi, menyanyi, ya, untuk kita mengungkapkan ekspresi hati kita, kebahagiaan kita karena pertolongan Tuhan. Bukankah malaikat di surga akan bersorak-sorai jika satu jiwa percaya dan dimenangkan buat Tuhan? Ya, satu jiwa percaya kepada Yesus, dimenangkan, malaikat di surga bersorak-sorai. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku. Tidak ada hal yang lain, ya, yang bisa menggemparkan surga selain satu jiwa, satu orang percaya kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, menggoncangkan surga. Dan ini menjadi puji-pujian yang luar biasa. Oleh sebab itu, kita yang suka bernyanyi, mari kita bernyanyi. Berbahagia bersama orang-orang yang berbahagia yang Tuhan tolong. Kita bisa memuji Tuhan bersama-sama. Bersukacita. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Kebahagiaan itu harapan semua orang. Damai sejahtera sukacita itu harapan semua orang. Dan yang dicari semua orang. Kita bisa membawa sukacita. Kita bisa menjadi saluran berkat kebahagiaan itu. Dengan kita bernyanyi, menyanyikan puji-pujian, bersukacita. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita jadikan bernyanyi atau menyanyi, memuji Tuhan itu menjadi gaya hidup kita. Kenapa? Karena ketika orang melihat kita bernyanyi, bersukacita, mereka juga akan ikut bersukacita. Melenyapkan segala aura-aura negatif, Bapak Ibu Saudara. Ya, ayat yang ketiga, Mazmur 96. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku. Inilah yang menjadi bagian kita.
menjadi gaya hidup kita. Memuji Tuhan, bernyanyi, tidak sekedar bernyanyi, tentunya menyanyikan lagu-lagu yang membuat kita ini kuat dalam iman, pengharapan, menghibur orang. Ya, dan kita juga harus tahu, ketika kita dihadapkan oleh banyak persoalan, kita pribadi pun harus tetap mengucap syukur, memuji Tuhan. Terima kasih buat masalah. Terima kasih buat segala hal yang Tuhan izinkan. Segala penderitaan yang Tuhan izinkan. Mari kita tetap belajar, tetap bersukacita, bahkan memuji Tuhan. Ini akan menjadi kekuatan kita menghadapi zaman akhir ini. Amin, saudaraku. Biarlah melalui renungan hari ini, kita semua dikuatkan, kita semua diingatkan untuk kita tetap berdoa, mendoakan, dan tetap memuji Tuhan, suka bernyanyi untuk memuliakan nama Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku, tetap semangat, maju terus, dan tetap menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami mengucap syukur. Engkau mengajar kami untuk menjadi umat menang. Umat yang tidak hanya sekedar menang dalam menghadapi masalah, tapi justru kami menjadi umat yang menjadi pelaku firman, yaitu mau mendoakan mereka yang sedang mengalami penderitaan. Dan kami tetap bersukacita dengan puji-pujian, dengan ucapan syukur kami boleh mendapat kekuatan karena Engkau bertahta di atas puji-pujian umat Tuhan, dan Engkau menguatkan kami yang lemah. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu menyerahkan hari ini, jika ada yang sakit, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Engkau menyembuhkan. Apapun sakit penyakitmu, percayalah di dalam Tuhan Yesus ada mujizat. Dan doa orang benar, jika dengan sungguh-sungguh yakin dilakukan, dikerjakan, diimani, maka besar kuasanya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau menjamah mereka. Hamba-Mu juga menyerahkan yang sedang mengalami persoalan apapun. Hari ini Tuhan, Engkau Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya firman Tuhan hari ini meneguhkan kami untuk kami menjadi umat benar. Berkati kami semua yang telah mendengar firman-Mu, dikuduskan oleh firman-Mu. Kiranya damai sejahtera Tuhan turun atas kami mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menyertai dan melindungi kami. Kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah.